Om Swastiastu. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Arya dan Bu Ratih selaku dosen pengajar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bunyi dan konsep dasar auditorium menurut buku Fisika Bangunan 2 Nur Laila. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Rayetonia Maharta dengan NIM 20246 212 2025. Perkenalkan, nama saya Made Rizky Chandra Putra Bita dengan NIM 2024 6212 2034. Perkenalkan, nama saya Iketut Ardiandra dengan NIM 202462122012. Perkenalkan, nama saya Iputu Hendra Widiatna dengan NIM 2024 6212 2024. Perkenalkan, nama saya Iwan Belik Bayu dengan NIM 2024 621 220 30. Next. Ada beberapa istilah yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pengertian pokok bunyi, yang kedua syarat bunyi terdengar, yang ketiga tingkat bunyi, yang keempat intensitas, frekuensi, dan keras bunyi, yang kelima pengaruh lingkungan pada bunyi, yang keenam akustik, yang ketujuh lingkup akustik, yang kedelapan definisi auditorium, yang kesembilan klarifikasi auditorium, yang ke-10 aspek desain, yang ke-11 fleksibilitas desain, dan yang terakhir ada studi kasus. Next. Pengertian pokok bunyi. Bunyi objektif. Secara objektif, bunyi merupakan penyimpangan tekan pada medium penghantar akibat energi yang dirambatkan dalam bentuk gelombang oleh sumber getaran molesti massa AC audio osmod. Yang kedua ada bunyi subjektif. Secara subjektif, bunyi adalah sensasi pendengaran yang masih dapat ditangkap oleh telinga manusia pada frekuensi dengan rentang 20 hingga 20 ribu Hz. Rentang dapat lebih sempit bergantung usia dan faktor psikologi seseorang. Next. Ada beberapa istilah bunyi lainnya. Yang pertama ada suara. Suara adalah bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya saat berbicara. Yang kedua ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda penghasil bunyi yang mengantarkan medium perambat energi dengan arah rambatan berupa gelombang dan bentuk sumber. Yang ketiga, panjang gelombang adalah jarak antar puncak gelombang atau antar lembah gelombang, yaitu menggunakan satuan meter. Ada amplitudo adalah simpangan getaran, yaitu jarak jauh gelombang dari garis keseimbangan, yaitu semakin besar amplitude, maka semakin besar energi yang dihasilkan atau kuat nada yang dihasilkan. Next. Yang selanjutnya ada frekuensi, adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Satuan frekuensi adalah Hertz, sedangkan satuan waktu adalah detik atau T, yakni semakin tinggi frekuensi maka semakin banyak gelombang bunyi yang terjadi, akan semakin terdengar tinggi. Yang selanjutnya ada kecepatan rambat bunyi. Kecepatan rambat bunyi tergantung kepada massa dan suhu medium yang dilalui. Semakin renggang molekul medium dan makin tinggi suhu medium, kecepatan rambat bunyi cenderung semakin tinggi. Pada kecepatan rambat bunyi yang semakin rendah frekuensi, semakin besar dan panjang gelombangnya. Next. Yang selanjutnya ada nada. Nada merupakan tinggi rendah bunyi. Makin tinggi frekuensi, makin tinggi nada yang terdengar. Selanjutnya ada bising. Bising adalah bunyi dengan frekuensi dan amplitudo tidak beraturan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan audial. Selanjutnya ada air bronson. Air bronson merupakan bunyi yang merambat melalui medium udara.
Selanjutnya ada struktur Bronson, kebalikan dari air Bronson. Struktur Bronson adalah bunyi yang merambat melalui medium benda selain udara. Next. Bunyi pukul atau impact sound. Bunyi pukul adalah bunyi benda yang terjadi akibat pukulan mekanis pada benda padat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya, syarat bunyi. Sumber bunyi yang bergetar, sumber bunyi yang dapat berupa benda misalnya gitar, progres suara, dan lonceng. Yang kedua, medium pembuatan bunyi. Komponen ini menghantarkan bunyi misalnya udara dan air. Yang ketiga, indera pendengaran. Komponen ini menerima bunyi yaitu telinga. Next. Tingkat bunyi. Tingkat bunyi adalah seberapa keras atau lembut suatu suara. Ada dua faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama, amplitudo. Semakin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat muka, semakin kuat bunyi yang terdapat. Yang kedua, panjang gelombang. Semakin panjang gelombang bunyi, semakin rendah frekuensi dan makin kuat bunyi tersebut yang membunyikan getar pada yang dilalui. Next. Ada beberapa cara untuk mengukur kuat bunyi, yaitu daya bunyi, intensitas bunyi, tekanan bunyi, sound pressure life, dan tingkat intensitas level IL. Daya bunyi P adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi sumber bunyi dengan satuan W, watt. Next. Tekanan bunyi. Tekanan bunyi P adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan pada partikel udara di atmosfer yang disebabkan adanya objek bergetar. Satuan tekanan bunyi adalah PA Pascal. Sound pressure life SPL. Sound pressure life adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan kan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan dB. Misal Bell. Udara mengalami perubahan tekanan jika dilalui energi bunyi. Molekulnya akan merapat dan merenggang. Tekanan yang terjadi ini dibandingkan dengan tekanan acuan. Tingkat intensitas bunyi. Tingkat intensitas bunyi atau IL adalah cara mengukur seberapa keras satuan suara. Pengukuran ini menggunakan skala logaritma dB dengan membandingkan suara yang diukur dengan suara acuan, suara paling lemah yang bisa didengar manusia. Next. Intensitas, frekuensi, dan keras bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi per satuan luas ruangan yang terpapar bunyi, di mana ruang tersebut berbentuk bola yang permukaannya tegak lurus terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terukur terkait erat dengan jarak terhadap sumber bunyi, di mana besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada frekuensi. Secara normal,
bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 20 sampai 20.000 Hz. Tetapi rentang ini dapat lebih sempit atau melebar bergantung usia pendengar, intensitas bunyi, atau tingkat bunyinya. Selanjutnya ada keras bunyi. Pada tingkat bunyi yang sama, jika frekuensinya berbeda, telinga tidak dapat mendengar bunyi dengan keras bunyi yang sama. Hal ini disebabkan sensitivitas telinga yang terbatas dan bersifat subjektif, sehingga digunakan pengukuran keras bunyi dengan satuan pon. Next. Pengaruh lingkungan pada bunyi. Menurut Latifah Nur Laila, lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bunyi, terutama dalam konteks bagaimana bunyi dipantulkan, diserap, atau didengar oleh berbagai elemen lingkungan. Faktor-faktor lingkungan seperti jenis material, kondisi permukaan, dan kelembapan udara berperan penting dalam bagaimana suara terdengar di suatu tempat. Misalnya, permukaan keras seperti beton akan memantulkan suara dengan lebih kuat dibandingkan permukaan lembut seperti tanah berumput yang lebih banyak menyerap bunyi. Faktor lain seperti suhu dan kecepatan angin juga dapat mempengaruhi besaran suara, sehingga lingkungan dapat secara langsung mempengaruhi persepsi dan jarak jangkau bunyi. Next. Selanjutnya ada akustik. Akustik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang bunyi. Akustik adalah peralatan, material, atau tata cara demi mendapatkan kualitas bunyi yang baik. Pengertian lain, akustik merupakan pengendalian bunyi agar diperoleh kualitas bunyi yang baik dan optimal. Akustik adalah semua hal yang berhubungan dengan bunyi secara teori maupun teknik. Next. Baik, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu lingkup akustik. Akustika lingkungan adalah pengendalian bunyi secara arsitektural. Cara ini dilakukan melalui perancangan lingkungan. Akustik dibutuhkan dalam perancangan bangunan dan lingkungan karena hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kebutuhan kapasitas audiens yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruangan. Yang kedua, adanya sumber bising di dalam bangunan, misalkan peralatan mekanikal, elektrikal. Yang ketiga, adanya komponen bangunan, perambat bising, misalnya konstruksi yang ringan dan tipis, pipa ducting, serta plenum. Yang keempat, adanya sumber bising di luar bangunan, misalnya kendaraan atau mesin. Definisi auditorium. Auditorium adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mengakomodasi berbagai jenis acara seperti pertemuan, pertunjukan, seminar, konferensi. Secara etimologis, kata auditorium berasal dari kata audiens yang berarti pendengar dan rium yang berarti tempat, sehingga auditorium dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendengar dan melihat. Definisi dan klasifikasi auditorium. Aspek desain. Yang pertama yaitu akustik. Akustik merupakan bagian penting dari desain auditorium untuk membuat suara yang ingin didengar dan meredam suara yang tidak ingin didengarkan. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi bunyi 1.125 Hz, 2.250 Hz, yang 3.500 Hz, yang keempat
1000 Hz, yang kelima 2000 Hz, dan yang keenam 4000 Hz. Yang ketiga, waktu tunda. Waktu tunda adalah selang waktu yang dibutuhkan antar bunyi asli dan bunyi pantul. Jika bunyi pantul memiliki waktu tunda yang tepat, maka akan memperkuat bunyi asli sehingga dapat meningkatkan kualitas akustik. Klasifikasi auditorium. Auditorium dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan fungsi. Yang pertama, auditorium pertemuan. Contoh gambar yang digunakan untuk rapat, diskusi, dan kegiatan formal lainnya. Yang kedua, auditorium seni. Contohnya seperti ini, dikhususkan untuk pertunjukan seni seperti konser musik, teater, dan pertunjukan tari. Yang ketiga adalah auditorium multifungsi. Dapat digunakan untuk berbagai jenis acara akademik maupun non-akademik seperti seminar, workshop, dan acara komunitas. Baik, di sini teman saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan auditorium berdasarkan lokasi. Yang pertama, auditorium indoor. Auditorium indoor ini biasanya terletak di dalam bangunan di mana kualitas akustik lebih gampang dikontrol. Yang kedua ada auditorium outdoor. Auditorium outdoor ini terletak di luar bangunan. Kualitas akustik cenderung sulit dikontrol karena pengaruh angin dan lainnya. Yang ketiga, auditorium semi-indoor. Memiliki desain yang menggabungkan elemen terbuka dan tertutup di mana pengguna dapat berada di ruang terbuka dan audiens di dalam ruangan atau sebaliknya. Next. Selanjutnya berdasarkan bentuk denah. Yang pertama ada panggung tertutup. Panggung yang terpisah dari audiens memberikan fokus pada pertunjukan. Yang kedua, panggung terbuka. Panggung yang terbuka dan dapat dilihat dari sebagai sisi menciptakan interaksi yang lebih dekat antara penampil dan audiens. Yang tiga, panggung arena. Panggung yang dikelilingi oleh audiens dari semua sisi memungkinkan pengalaman yang lebih imersif bagi penonton. Next. Berdasarkan bentuk potongan. Auditorium horizontal seating. Tempat duduk yang tidak mendukung kualitas akustik yang baik di mana suara dapat terhalang oleh audiens. Auditorium reception memiliki desain yang cukup baik untuk akustik, tetapi masih ada beberapa kendala dalam distribusi suara. Yang ketiga, auditorium receptive Sheldon record setting. Desain yang sangat mendukung kualitas akustik yang baik di mana suara dapat tersebar merata tanpa terhalang oleh audiens. Next. Flexible design. Flexible design menurut Lafiah Nur Laila mencakup kemampuan untuk menadaptasi ruang dan elemen desain sesuai kebutuhan pengguna. Dalam penelitian mengenai teater Imak Keong Emas, ia menekankan pentingnya pengaturan ruang yang dapat diubah seperti tata letak kursi yang staggered untuk optimalisasi akustik dan visual. Selain itu, pendekatan pomimikri dalam desain juga diusulkan, di mana arsitektur terinspirasi oleh alam untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berlanjutkan. Fleksibilitas ini memungkinkan desain untuk memenuhi berbagai fungsi dan kebutuhan pengguna secara efektif. Next.
Studi khusus. Untuk studi khusus tentang materi, saya menggunakan panggung terbuka Arda Chandra sebagai contoh pembahasan kali ini. Menggunakan panggung Arda Chandra termasuk penggunaan terbuka karena berada di luar ruangan dan suara yang dihasilkan saat pementasan di panggung tersebut bisa memudar karena terbawa angin. Arda Chandra sendiri belum memenuhi aspek untuk menghantarkan bunyi ke penonton, maka dari itu Arda Chandra masih menggunakan sound system untuk memperjelas suara yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dari presentasi kami, memohon maaf. Dan presentasi akan kami tutup. Sekian dan terima kasih.